Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Doni De Keizer, Public Speaking Mentor, dan News TV Anchor yang akan membahas jurus sakti public speaking. Mari kita ikuti videonya. Nah, karena itu harus jaga trust. Kepercayaan itu, ya bahasa Jermannya, Mehongsin, mahal banget. Ya kita mau buka toko, mau jualan produk, barang, jasa, mau jadi apa kayak sales agent ya kan, manajer apapun, orang nggak bakalan mau beli barang kita kalau dia belum beli kita. Apa itu maksudnya? Mereka nggak bakalan ikut maunya kita kalau mereka belum percaya sama kita. Ya. Jadi sebelum kita menjual barang, jasa, produk atau sesuatu, kita harus jual diri dulu. Ya, dalam konotasi positif. Bagaimana itu maksudnya jual diri? Jaga kepercayaan. Sehingga ketika seseorang mendengar namamu disebut, dia akan mengangguk dan tersenyum dan mengatakan, iya. Kenapa begitu? Karena orang yang percaya akan bilang, yes. Ya sama juga nanti kan, Anda kan berharap-harap, kemudian ada yang berlutut di depanmu, kemudian mengatakan, would you marry me? Karena sudah percaya. Iya kan? Kalau percaya, apa jawabanmu? Yes. Benar nggak? Kita tuh hidup sama seperti menikah. Ya, mencari kerja sama dengan mencari jodoh. Ya kan? Wawancara, pendekatan. Ketika diterima sama dengan lamaran kita diterima, kita menikah dengan pekerjaan dan profesi kita. Benar nggak? Ketika menjadi Putri Bumi Indonesia, ada prosesnya, audisi, ya kan? Ada interview. Itu sama dengan PDKT. Benar nggak? Ketika Anda kemudian menjadi finalis, Anda menikah dengan Putri Bumi Indonesia. Dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ingat, bumilah yang menyatukan kita. Universe yang menyatukan kita. Ya, nggak peduli, saya nggak peduli. Ada di antara kalian yang juara 1, 2, 3, harapan dan seterusnya. Bagi saya kalian semua sudah juara. Dan tanggung jawab juara itu tidak hanya 1 tahun. Ya, teman-teman ingat, bukan hanya karena menyandang Putri Bumi Indonesia tahun depan, kemudian tahun berikutnya selesai. No, tugasmu seumur hidup. Selama masih kaki ini berpijak di atas bumi. Ngeri nggak? Mudah-mudahan tidak menambah beban penderitaan ya pagi ini ya. Yang berikut, please ya, saya selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa adab di atas ilmu. Jadi orang pinter, cerdas, good, tapi punya attitude yang bagus jauh lebih penting. Ya. Tawadu, respect, hormat, itu penting. Saya, walaupun sudah punya anak banyak, ketemu guru-guru saya di sekolah dulu, tetap saya menghormati guru saya. Sebagaimana layaknya seorang murid. Ya, nggak ada, istilahnya, nggak ada mantan. Ya, guru kita tetap guru kita. Ya, sampai kapanpun. Sebagaimana orang tua kita tetap orang tua kita. Pada pimpinan, ya kan, orang dihormati karena pimpinan atau karena jabatannya, itu juga bagian daripada adab. Kepada guru-guru kita, kepada orang dewasa, orang yang lebih senior dari kita, teman-teman ingat, kalau kita sudah merasa terlalu pintar, penyakitnya nih, dagu nggak sadar nih, suka tiba-tiba otomatis begini, ya kan? Halo, apa kabar? Gue Putri Bumi Indonesia. Lu semua numpang di bumi gue. Coba. Kalau ada Putri Bumi Indonesia kayak begitu, dia berarti nggak mijak kaki di bumi. Dia nggak Putri Bumi. Ya, dia Putri Angkasa, Putri luar angkasa. Nggak boleh kayak gitu. Semua di sini pinter, cerdas. Makanya terpilih. Tapi ingat, humble. Ya. Tahu humble kan? Yang pakai nasi panas pedes-pedes itu kan? Enak banget itu ya. Oh, sambal. Rendah hati. Bukan rendah diri. Ya, rendah hati. Anda semua sangat percaya diri. Tapi ingat, dudukkan sedikit kepala, ya, jangan terlalu mendongak ke atas. Berbicaralah ya tonnya yang lembut gitu kan. Kalau kita berdiskusi sama orang, tidak usah meninggikan volumenya. Yang kita tinggikan apanya? Improvisasinya, kreativitasnya. Iya kan? Nggak usah marah-marah kalau ada orang nggak setuju dengan kita, teman-teman nanti campaign ke masyarakat, ada yang ngajak debat nggak setuju, ya tetap jawab dengan elegan. Namanya juga putri. Mana ada putri jawabannya asal-asalan. Iya kan?
Ingat itu, mindset selalu jangan pernah lupa. Makanya adab dulu baru ilmu. Ya, pinter bagus, tapi attitude is number one. Ya, yang utama. Professional image, pasti dong. Tadi di depan saya sudah ingatkan, penampilan sudah bicara sebelum Anda bicara. Jadi apapun pekerjaan atau profesi Putri Bumi Indonesia nanti di tengah masyarakat, jaga penampilan. Sebagai seorang profesional di tempat kerja, di kantor misalnya, berpakaian dan berbusanalah yang proper, yang sesuai. Ya, kalau ada yang mungkin jadi presenter televisi, kalau dia news presenter atau dia entertainment presenter, ada sport presenter, ya kan, sesuaikan penampilan. Kenapa? Karena stempel Putri Bumi Indonesia itu selalu nempel di jidat kalian sampai kapanpun. Ya, gelar ini tidak ada mantan. Tidak ada mantan Putri Bumi Indonesia, tidak ada. Ya, yang mantan itu cuma orang yang jadi bagian dari masa lalu. Nggak boleh baper. Pokoknya serahkanlah mantan pada temannya. Karena kalau ada temanmu yang kemudian merebut kekasihmu, itu kamu harus syukuri. Kenapa? Itu cara Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan jodohmu. Iya kan? Amin, amin. Artinya Tuhan sudah menyiapkan seorang pria yang lebih baik untukmu. Percayalah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan sesuatu ya dalam tangan kita, ikhlaskan, lepaskan. Ya, yang bisa kita kendalikan apa? Pikiran kita, mulut kita, perilaku kita, hati kita, dan attitude kita. Itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau di luar faktor diri kita, memengaruhi hidup kita dan tidak bisa kita kendalikan, tidak usah digenggam erat-erat. Ya, let it go, let it go. Ikhlaskan. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan ngasih tahu, hey, Putri Bumi, ngapain kau ngotot sama laki-laki itu? Tenang, sudah kusiapkan seorang pria yang paling ganteng seluruh jagat, ya kan? Pengusaha kaya raya pula, gitu kan? Sabar saja, ya. Nah, itulah. Makanya jaga professional image kita. Ya, kenapa Krisdayanti mau ke kantor rapat doang, dandannya 2 jam? Ya iyalah, agar kalau orang bertemu dia, tidak kemudian ilfil kan? KD, kok beda? Karena orang lihat Krisdayanti di media itu kan luar biasa, penampilannya cantik. Dia jadi anggota DPR sekarang pun, mau ke DPR rapat pun tetap dendong. Kenapa? Di jalan mungkin ketemu orang, ya kan? Atau lagi makan siang di restoran, dilihat orang. Jangan sampai orang yang melihatnya sekarang, kok beda ya dengan yang di TV? Nah, itu makanya, jaga professional image. Nggak apa-apa kok, ya teman-teman. Sisihkan duit untuk berinvestasi. Ya, untung ya, kalau saya cowok kan nggak terlalu banyak. Paling saya nabung buat beli dasi. Ya, kalau cowok mah yang penting punya batik sutra yang harganya oke lah, ya kan. Tapi jangan sering-sering dipakai terus diupload ke Instagram, nanti ketahuan, ya kan. Kalau ada di kawinan, ya kan dipakai. Punya jas satu Boss sama Louis Vuitton, oke lah, ya kan. Nah, kalau saya nggak apa-apa, duit saya tabung buat beli dasi yang mahal-mahal. Kenapa? Itu investasi, ya kan? Jam tangan buat cowok, gitu kan? Sepatu, udah. Nah, kalau cowok kan nggak tiap bulan belanja. Kalau cewek, ya harus lebih banyak ekstra nabung. Kenapa? Aksesorisnya banyak, ya kan? Loh, kok matre banget? Bukan matre. We are talking about professional image. You are the princess, ya kan? Princess itu walaupun tidak pakai crown di kepalanya, tapi dari jauh jalannya, langkahnya, aromanya, penampilannya udah ketahuan. Ya. Jadi itulah salah satu bentuk investasi. Saya tidak mengatakan pengorbanan. Karena mindsetnya pengorbanan kayaknya tertekan banget ya. Investasi. Ya, nggak apa-apa. Pasti Tuhan akan mengganti semuanya. Ya, itu cara kita membuat diri kita mahal. Daripada naik mobil Mercedes E-Class 200 seri terbaru, tapi di lampu merah, buka jendela, buang tisu sembarangan. Mobilnya mahal, tapi penumpangnya murahan. Benar nggak? Lebih baik kita hidup dengan sederhana, ya. Jangan beli barang-barang murah yang banyak, nabung aja sedikit-sedikit untuk beli sesuatu yang berkualitas. Ya kan? Itu soal bagaimana kita punya, jangan jadi orang yang istilahnya poor mindset, ya kan? Punya pola pikir miskin. Jangan ngeborong barang-barang murah banyak, numpukin sampah, ya kan? Sabar dikit, ya. Wow, ada iPhone terbaru, nabung, sabar, ya kan? Wow,
ada jewelry, ya kan? Ada cincin baru, permata, berlian gitu kan. Sabar, sabar gitu kan. Kenapa? Karena kita ingin sesuatu yang berkualitas. Makanya jadi Putri Bumi Indonesia nggak bisa di-download. Iya kan? Nggak bisa di-download. Coba dari pagi sampai sore. Karantina virtual pula. Ya, teman-teman. Virtual lebih capek kan daripada tatap muka. Nah, tapi lalui sajalah. Itulah salah satu cara kita untuk menjadi orang yang mahal. Iya kan? Orang nggak pernah tahu di luar sana apa yang engkau lakukan setiap hari. Bekerjalah dalam senyap. Sehingga nanti prestasimu lah yang akan berteriak. Oh, ternyata gitu ya. Kemudian ingat, jangan asal ngomong. Ya, nggak ada namanya Putri Bumi Indonesia asal bicara. Semua harus based on research and data. Oke? Kalau dapat sesuatu di grup WA, nanti dulu, cek dulu. Jangan langsung di-share, dikasih tulisan dari grup sebelah. Grup sebelah mana? Nggak jelas. Sebelah kiri atau sebelah kanan, ya? Jangan. Pokoknya setiap mau bicara, mau tampil, mau presentasi, mau apapun ya, sesuaikan materi kita dan siapkan dengan data yang akurat. Nah, sekarang eranya media sosial. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Digital public speaking. Lakukan aktivitas public speaking lewat media sosial kita. Ada yang pakai Instagram, ada yang pakai Facebook, ada yang pakai Twitter, ya kan? Silakan. Tapi tolong, please, jangan curhat di medsos. Ya, curhat, upload Instagram isinya gambar hitam semua. Orang kan jadi bertanya-tanya. Nggak usah. Atau di nge-tweet gitu kan. Hiks, Tuhan, kenapa hidupku begini? Gitu kan. Ya elah, tolong. Kalau kita curhat di media sosial, 99,9% netizen negeri berflower plus 62 happy dengan penderitaan kita. Benar. 1%-nya don't care. Jangan GR ya. Tapi sharinglah sesuatu yang positif, bermanfaat. Oke? Karena kalaupun tidak memberikan dampak bagi orang lain, minimal kita menebar energi positif. Buat apa? Buat diri kita sendiri. Ya kan? Saya itu ya tiap hari ya, teman-teman ya, detox medsos. Ya. Saya unfollow yang nggak penting-penting, apalagi yang suka ngajak-ngajak orang ribut, berantem gitu kan. Nggak penting itu. Follow-lah Instagram atau media sosial tokoh-tokoh yang bikin kita pinter, nambah temen, gitu kan. Bisa buka peluang bisnis. Nah, makanya jangan lupa ya, nanti kita berkawan di Instagram ya. Daripada saya bilang, follow ya. Nanti kita saling berfollow-followan ya. Oke. Kemudian, ingat teman-teman, ini ada satu kata yang menarik yang coba kita biasakan. Kalau ketemu orang, atau ditelepon orang, di WA orang, gitu kan. Hai, apa kabar? Ya, misalnya, halo Safira, apa kabar? Safira jawab, kabar baik, sehat selalu ya. Apa yang bisa saya bantu? Coba. Ya, jangan berpikir, gue kan Putri Bumi, bukan karyawan Indomaret, gitu kan. Bukan seperti itu. Ini soal mindset positif. Ya kan? Tidak ada salahnya kalau kata-kata ini kita ucapkan kepada teman, ya kan? What can I do? Ya kan? Apa yang bisa gue bantu? Gue bisa dukung apa? Gitu kan? Tapi lakukan dengan tulus, ya kan? Jangan ada maunya. Nah, jadilah orang, kalau saya mengatakan apa ya? Makelar kebaikan. Ya, kalau ingat dulu nggak yang pakai Nokia? Kayaknya nggak ada ya. Di sini generasi milenial plus semua ya. Zaman saya dulu masih ada Nokia tuh. Handphone yang apa ya? Yang kalau lempar maling itu malingnya masuk gawat darurat. Ya kayak batu bata. Dia kan punya tagline kan, Nokia, connecting people. Jadilah orang seperti Nokia, mengoneksikan orang. Contohnya misalnya, kalau seseorang bertanya kepada Maria Stella, ya kan? Maria, kamu punya kenalan orang IT nggak? Maria bilang, oh aku nggak punya, dan aku pun bukan orang IT. Selesai. Tapi kalau kita pakai prinsip connecting people, kita akan jawab begini, oh sebentar bro, ya sebentar sis, coba gua tanya teman gue ya, mungkin dia bisa bantu. Nah, kita menghubungkan orang, jadi comblang kebaikan, ya, jadi makelar kebaikan. Teman-teman, kebaikan sekecil apapun, kalau kita lakukan, toh akan balik ke kita juga. Amin. Jadi, kalau kita percaya bahwa perbuatan jahat dan perbuatan baik sama-sama akan berdampak pada kita,
ya kita fokus saja pada perbuatan baiknya. Ya kan? Walaupun tidak balik sekarang, tapi mungkin di kehidupan kita yang akan datang, atau di kehidupan di akhirat gitu kan, atau ya anak-anak cucu kita yang akan menikmati. Jadi selalu punya mindset positif, ya. Connecting people. Jadilah makelar kebaikan. Berikutnya, orang paling senang dapat hadiah. Bener nggak? Kalau janji meeting sama temen, ya, nanti nih tiba-tiba teman-teman nih sudah bisa kopi darat tatap muka, ya kan? Kumpul, nggak usah disuruh. Bawalah hadiah kecil-kecil, biar katanya permen, coklat gitu kan, ketemu orang. Walaupun nggak diminta, kasih, ya kan? Nah, itu salah satu tanda cinta kita. Apapun acaranya, kegiatannya, nengok keluarga gitu kan, belok kiri bentar lah beli martabak gitu kan, atau beli buah gitu kan, nggak usah disuruh, ya kan? Kenapa? Hadiah, gift, present itu bukan soal nilainya, harganya, ya, tapi perhatiannya. Kalau nggak bisa ngasih hadiah, sering-seringlah menyapa, ya, lewat WhatsApp, Line, atau aplikasi, atau medsos, ya kan? Sapalah yang baik-baik. Hai sis, apa kabar? Long time no see ya. Sehat selalu. Hal-hal seperti itu ya teman-teman, di era sekarang mahal harganya. Ya, kenapa? Kita masih pandemi. Jadi kalau kita lama tidak dengar kabar dari teman kita, agak was-was kan? Mudah-mudahan dia tetap sehat, ya kan? Nah, terakhir nih, daripada mengejar kupu-kupu, lebih baik membangun taman yang indah. Artinya apa? Gak usah capek nyari orang baik. Berbuatlah kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada kita. Itu kuncinya. Dan saya mau mengakhiri dengan satu tips bagaimana menghadapi aktivitas secara digital. Ya, ingat teman-teman, kalau kita lagi melakukan aktivitas secara online sekarang ini, kalau lagi bicara, matanya arahkan ke lensa kamera. Oke? Jangan lihat wajah sendiri di layar. Itu namanya ngaca. Karena kalau kita bicara secara tatap muka itu disebut eye contact, maka secara online kita sebut cam contact. Oke? Tolong diingat-ingat. Mata harus melihat ke lensa kamera. Tapi kalau misalnya menyimak orang lagi bicara, ya bolehlah lihat ke wajahnya di layar. Tapi kalau kita yang lagi bicara, menjawab Q&A gitu kan, atau ditanya oleh juri misalnya, mata kita harus menatap ke lensa kamera. Ya, terus pilih kata-kata yang singkat. Jangan yang panjang-panjang lebar. Contoh, saya ingin naik ke atas. Ya naik pasti ke atas. Kagak ada naik ke bawah. Ya, hello everybody, selamat pagi. Sudah sarapan pagi belum? Salah. Because sarapan pasti pagi. Ya kan? Tidak ada sarapan siang. Nah, pilihlah kata-kata yang efektif dan efisien. Sebut nama. Ya, contoh, ada Q&A, ya kan? Ditanya sama Pak Joni misalnya gitu kan. Kita jawabnya apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Joni. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris misalnya gitu kan. Atau di kesempatan lain ditanya sama seseorang, sebut saya namanya Bambang gitu kan. Kita jawab juga dengan terima kasih Pak Bambang pertanyaannya gitu kan. Sebutlah nama, karena nama itu adalah personal brand seseorang, dan menyebut nama orang membuat kita membangun ikatan. Ya, membangun bonding. Nah, ingat ya, in frame. Ini sudah benar semua ini di layar nih. Ya, kalau kita posisinya seperti ini, pastikan wajah kita jangan sampai ya terpotong atau tidak terlihat dengan baik. Nah, high level, semua udah benar nih. Posisi kamera harus setinggi mata kita. Kalau pakai laptop, jangan laptopnya di meja. Nanti kan kelihatannya kan kita gede banget, karena laptopnya rendah kan. Nah, kita tinggikan, ganjel kayak sama benda atau barang-barang tertentu, sehingga posisi laptop, handphone, atau lensa kamera kita itu eye level, sejajar dengan kamera atau dengan mata kita. Pastikan tata cahayanya cukup, ya kan? Kalau tidak ada lampu pendukung, duduknya menghadap ke jendela, biar cahaya matahari dari luar bisa menerpa wajah kita. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Kuncinya cuma satu, jadilah pemenang, bukan cuma memperoleh mahkota atau selempang, tapi menjadi pemenang adalah memiliki sikap juara. Selamat dan sukses buat Putri Bumi Indonesia 2021. Saya Dodi The Kaiser, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terakhir, salam kebangsaan. Merdeka!
Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Doni De Keyzer, Public Speaking Mentor, dan News TV Anchor. Jurus sakti public speaking diantaranya adalah trust atau kepercayaan. Dengan percaya maka lawan bicara akan merespon yes atau baik. Adab dulu baru ilmu, orang beradab sudah pasti berilmu, dan orang berilmu belum tentu beradab.